Om Swastiastu, kami dari kelompok metode perancangan arsitektur kelas A4 di sini akan membahas topik mengenai arsitektur perilaku. Sebelum memasuki topik bahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Anak Agung Renata Prabawangsa dengan NIM AIR 185, Imade Krisnawan dengan NIM AIR 186, Kadek Berliano dengan NIM AIR 187, Ketut Wira Adi dengan NIM AIR 189, Kadek Buafo Marso dengan NIM AIR 190, Pandeko Pangartika dengan NIM AIR 192, Dewo Ari Dwi Kurniawan dengan NIM AIR 195, Putu Abi dengan NIM AIR 197, dan Wayan Pasak Gede Sukerto dengan NIM AIR 198. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Wira Adi Gunawan, NIM AKIR 189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebelumnya, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Yang pertama ada kebisingan. Kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki karena suara yang timbul tidak sesuai dengan tempat dan waktu, serta dapat mengganggu pendengaran. Sumber kebisingan, yang pertama ada sumber terbesar, yang kedua ada industri, ketiga ada bidang jasa gedung, keempat ada bidang domestik, lalu ada aktivitas waktu luang. Jenis bising, yang pertama ada bising yang mengganggu, yang kedua ada bising yang menutupi, lalu ada bising yang merusak. Dampak dari kebisingan yaitu gangguan kenyamanan dan stres pada manusia. Kebisingan dapat pada intensitas tinggi dan pemaparan yang lama dapat menimbulkan gangguan pada fungsi pendengaran dan non-pendengaran yang bersifat subjektif. Gangguan konsentrasi kerja yang dapat menghilangkan semangat bekerja, menurunkan kualitas dan kuantitas kerja. Gangguan kesehatan seperti pusing, penurunan gaya dengar, vertigo, peningkatan tekanan darah, dan insomnia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya angin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iputu Abirayuda dengan NIM AKIR 197. Pengaruh angin terhadap perilaku manusia. Angin dapat memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap perilaku manusia. Bila angin bertiup dengan kecepatan angin 1-6 knot, dapat menguntungkan karena angin dapat membantu proses pengeringan baju, memberi kesejukan, melakukan aktivitas pada umumnya seperti biasa. Tapi, bila angin bertiup dengan kencang, yaitu sampai 11 knot, dapat mengganggu aktivitas, menimbulkan rasa tidak nyaman akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh angin yang kencang. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan termometer. Tingkat kenyamanan termal bagi tubuh manusia, yang pertama sejuk atau nyaman, yaitu di antara suhu 20,5 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius. Yang kedua nyaman dan optimal, yaitu di antara suhu 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius. Yang ketiga hangat dan nyaman, yaitu antara suhu 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap tubuh manusia. Tubuh manusia akan berusaha untuk mempertahankan keadaan normal dengan sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Berikut terdapat suhu-suhu pada tubuh manusia. Yang pertama, suhu 20 derajat Celcius, yaitu denyut jantung normal, suhu dalam kondisi nyaman. Yang kedua, suhu 25 derajat Celcius, yaitu tubuh berkeringat. Suhu 38-41 derajat Celcius, yaitu tubuh kelelahan, keringat mengucur derat, denyut jantung cepat, dan mual. Suhu lebih dari 45 derajat Celcius, yaitu hot stroke, tubuh berhenti berkeringat, panas, kulit kering, suhu tubuh meningkat, pingsan, dan kerusakan pada organ tubuh dan kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Pandeko Mangartika Nara dengan NIM AKIR 192 akan melanjutkan presentasi.
Selanjutnya adalah pencahayaan dan warna. Hubungan pencahayaan dan warna. Terdapat banyak efek pencahayaan yang berkaitan dengan perilaku. Ruang yang gelap akan lebih kondusif untuk menjalin keintiman daripada ruang yang diberi pencahayaan terang. Sebaliknya, bila penerangan lebih kuat akan mempengaruhi kinerja visual manusia menjadi semakin cepat dan teliti. Beberapa ahli mempercayai bila warna yang gelap memiliki efek ke arah depresif, sedangkan semua warna terang kan membuat hidup lebih gembira dan lebih akrab. Beberapa warna juga dapat membuat ruangan menjadi lebih besar tanpa perlu melebarkan dinding, dan beberapa warna lain juga dapat memberikan hangat. Next. Lalu selanjutnya adalah pencahayaan dan warna dalam ruangan. Intensitas cahaya dan pilihan warna adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pilihan warna pada umumnya bersifat subjektif, namun dalam memilih warna sangat penting bila memahami beberapa aspek di bawah ini. Pertama adalah ukuran ruang, lalu fungsi ruang, lalu mengganti warna pada dinding ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewari Kurniawan dengan NIM akhir 195. Ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang tidak dapat kita kendalikan dengan sepenuhnya karena setiap harinya pasti ada hal yang tidak kita duga dan harus disesuaikan. Seperti perilaku yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar tempat kita beraktivitas, adapun perilaku yang kita lakukan berpengaruh terhadap lingkungan tersebut, seperti yang pertama yaitu perilaku yang paling dasar, yaitu dimulai dari pada saat kita berjalan, di mana pada tindakan tersebut sudah banyak mempengaruhi lingkungan, seperti menginjak rumput, menginjak kotoran, dan menyebarkannya ke tempat lain yang dapat mempengaruhi lingkungan menjadi kotor, rusak, maupun tercemar. Yang kedua yaitu perilaku ketika sedang berada di suatu tempat, kita terkadang tidak dapat mengontrol apapun yang kita lakukan dengan kesadaran sepenuhnya, dan bisa saja perilaku itu merusak atau bahkan dapat membuat hasil yang baik ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dari contoh dari perilaku yang dapat mempengaruhi lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Yuliano Jesta Medika, NIM akhir 187. Di sini contoh perilaku yang dapat mempengaruhi lingkungan yang pertama yaitu yang dapat merusak. Seperti contoh yaitu ada berjalan sembarangan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lahan di sekitarnya. Selanjutnya ada membuang sampah sembarangan yang dapat mempengaruhi lingkungan menjadi kotor. Selanjutnya ada memegang sesuatu yang ada di lingkungan tersebut yang sama juga membuat lingkungan tersebut menjadi kotor atau rusak. Selanjutnya ada penggunaan kendaraan yang dapat merusak sirkulasi udara. Selanjutnya ada penggunaan bahan kimia yang dapat mempengaruhi limbah di sekitarnya. Selanjutnya ada contoh perilaku yang dapat mempengaruhi lingkungan yang dapat memelihara lingkungan tersebut. Yaitu yang pertama ada menyiram halaman yang dapat memberikan penghawaan agar terasa lebih sejuk. Selanjutnya ada menanam pohon yang sama juga untuk sirkulasi udara di sekitarnya dan peneduh. Selanjutnya ada menata aktivitas di suatu tempat. Selanjutnya ada pembatasan wilayah jangkauan yang dapat memberikan perbedaan dan batas wilayah terhadap beberapa orang. Selanjutnya ada menjaga kebersihan setelah menggunakan fasilitas yang dapat merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan lebih lama dan terawat. Beberapa hal yang ada di atas merupakan perilaku dan kebiasaan yang biasa kita alami dalam perilaku sehari-hari, dan dari semua contoh yang telah disebutkan memiliki sebab dan akibatnya masing-masing bagi lingkungan di sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Anak Agung Wiranata Prabawangsa, NIM akhir 185. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dimana tentang faktor-faktor perilaku yang terlibat. Next. Yang pertama ada faktor usia, yang dimana manusia sebagai pengguna pada bangunan ini memiliki tahapan usia yang akan sangat berpengaruh terhadap rancangan. Yang pertama itu balita. Kelompok ini merupakan kelompok usia yang belum mampu memahami kondisi keberadaan diri sendiri. Selanjutnya anak-anak
yang dimana kelompok usia ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan mereka cenderung sangat kreatif. Next. Selanjutnya ada remaja. Kelompok usia ini cenderung sudah memiliki kepribadian yang stabil dan cukup maksimal. Selanjutnya ada usia yang dimana sekitaran dewasa. Kelompok usia ini sudah memiliki kepribadian yang stabil dan maksimal. Dan yang terakhir ada lansia, yang dimana kelompok memiliki kekurangan dalam kemampuan fisiknya karena kondisi dan kestabilan fisiknya yang mulai melemah. Next. Selanjutnya ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini akan mempengaruhi perilaku manusia dan mempengaruhi dalam proses perancangan atau mendesain gender. Yang dimana pengaruh jenis kelamin terhadap arsitektur. Perbedaan jenis kelamin ini akan mempengaruhi perilaku manusia dan mempengaruhi dalam proses perancangan atau mendesain. Misalnya pada kebutuhan ruang, antara pria dan wanita pasti akan memiliki kebutuhan ruang yang berbeda-beda. Yang dimana pengaruh jenis kelamin terhadap arsitektur ini sangat memberi dampak perubahan dalam arsitektur. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Upu Marsu, NPM akhir 190. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama ada kelompok pengguna. Perbedaan kelompok pengguna dapat pertimbangan dalam perancangan atau desain, karena tiap bangunan memiliki fungsi dan pola yang berbeda karena faktor pengguna tersebut. Misalnya, gedung futsal dengan gedung tenis tidak dapat disamakan karena kelompok penggunanya yang berbeda. Kedua, ada kemampuan fisik. Tiap individu memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda, dipengaruhi pula oleh usia dan jenis kelamin. Umumnya, kemampuan fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh manusia. Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau cacat tubuh seperti berkursi roda, buta, tuli, dan cacat tubuh lainnya harus menjadi bahan pertimbangan dalam desain atau perancangan. Next. Selanjutnya ada aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Next. Selanjutnya ada arsitektur perilaku. Dalam arsitektur selalu terdapat timbal balik atau aspek-aspek yang saling memengaruhi. Pada arsitektur perilaku, perancangan arsitektur akan dipengaruhi oleh perilaku manusia atau pengguna dan bangunan tersebut. Sebaliknya, di saat bangunan atau arsitektur telah terbangun, tentunya akan memengaruhi perilaku manusia, di mana perilaku yang dapat mempengaruhi meliputi pertama ada kebudayaan, usia, jarak, dan waktu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Wayan Pasagede Sukerta, NIM akhir 198. Di sini saya akan menjelaskan aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan bukan hanya dari segi kesenian, melainkan dari segi kebiasaan juga. Selanjutnya ada aspek usia. Umur akan menyebabkan perbedaan perilaku atau kebiasaan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai presentasi dari teman saya yang dijelaskan sebelumnya mengenai aspek kebudayaan dan aspek usia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek jarak. Jarak antar ruang pada bangunan arsitektur seperti jarak antar ruang ke ruang ataupun jarak antar bangunan dengan bangunan lain atau jarak antar furnitur dengan pengguna bangunan tentunya akan menyebabkan munculnya perilaku baru dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, di sini saya menyediakan gambar bangunan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jarak antar bangunan. Jarak antar bangunan tentunya akan berpengaruh atau bersangkut paut dengan yang namanya KDB atau koefisien dasar bangunan. Jarak antar bangunan juga akan mempengaruhi mengenai pencahayaan matahari dalam bangunan yang diterima bangunan tersebut. Jika jaraknya berdekatan, bangunan tersebut tentunya akan mendapatkan sinar matahari yang minim dan sistem sirkulasi udaranya yang akan terganggu. Soalnya ada jarak antar ruang. Nah, jarak antar ruang ini tentunya akan mempengaruhi sirkulasi yang juga akan tentunya bersangkut paut juga dengan perilaku manusia dalam menjangkau ruang tersebut. Oleh karena itu, seorang arsitek tentunya perlu menyusun ruang-ruang berdasarkan keperluan si pengguna dalam menentukan
ruang-ruang atau kebutuhan ruang yang ingin digunakannya. Nah, kebutuhan ruang ini juga bersangkut paut dengan privasi ataupun sifat-sifat ruang yang ada pada bangunan. Seperti sifat ruang yang bersifat privasi tentunya akan berjauhan antara ruang publik dengan privasi karena pengguna atau penghuni menginginkan kegiatan privasinya tidak terganggu. Selanjutnya ada jarak antar furnitur. Nah, jarak antar furnitur ini juga bisa berkaitan dengan usia atau umur dari pengguna. Misalkan usia dari penghuni bangunan yang dihuni yaitu berusia lansia atau di atas 50-an, tentunya jarak antar furnitur yang diperlukan dalam menggunakan furnitur tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari tentunya harus berjarak dengan dekat. Furnitur ini juga berhubungan dengan ruang-ruang yang perlu dijangkau oleh orang tua tersebut, sehingga jarak antar ruang satu ke ruang lain tentunya harus berdekatan sesuai dengan kebutuhan ruang yang ingin digunakan oleh lansia tersebut. Next. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Nah, dalam proses perancangan, seorang arsitek bisa mengumpulkan sebanyak-banyak data analisis yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dari bangunan yang dirancang, baik itu bersifat analisis tapak yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan sekitar terhadap bangunan atau fasad ataupun manusia. Seorang arsitek akan ditemukan juga mengenai analisis perilaku dari penghuni atau owner dari bangunan yang akan dirancang. Banyak hal yang perlu dianalisis seperti pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia ataupun sebaliknya, karena pada aspek arsitektur ini menjelaskan mengenai timbal balik antara arsitektur dengan perilaku maupun perilaku dengan arsitektur yang saling berkaitan. Arsitektur akan memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia di dalamnya karena kebutuhan-kebutuhan ruang ataupun jarak antar ruang yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, perilaku juga tentunya akan mempengaruhi fasad ataupun bentuk-bentuk ruang ataupun keperluan ruang yang ada dalam bangunan. Berdasarkan usia ataupun gender juga akan mempengaruhi sistem sirkulasi maupun kebutuhan ruang yang ada di dalam bangunan yang ditinggali oleh penghuni ataupun owner dari bangunan. Next. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun kesalahan dalam presentasi yang kami bawakan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.